Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya. Kita hari ini Senin 5 Januari 2026 bisa melaksanakan apel kita yang perdana hari Senin pertama di tahun 2026 dalam cuaca yang baik, dalam keadaan sehat. Kita diizinkan Sang Pencipta untuk bisa melewati tahun 2025 dan memasuki tahun 2026 semuanya dalam keadaan baik. Untuk itu kita mengucapkan syukur. Yang kedua, saya memberikan apresiasi untuk kerja baik, untuk teamworknya yang baik, semua prestasi yang sudah dilakukan selama tahun 2025. Kita mulai dengan efisiensi anggaran, kita berhasil mengefisiensikan anggaran 245 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tidak produktif yang kemudian kita alihkan menjadi jalan dan jembatan, BOSDA untuk uang komite gratis se-Provinsi Maluku Utara untuk sekolah menengah atas, dan kemudian kesehatan gratis. Terima kasih atas kerja baiknya. Saya juga memberikan apresiasi kepada para OPD yang sudah menerima award secara nasional, salah satunya adalah Nakertrans. Kemudian kita juga berhasil dari usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita bisa mendapatkan gelar pahlawan bagi putra terbaik Sultan Tidore yang kemudian diberikan gelar pahlawan nasional. Kita juga mendapatkan penghargaan di kesehatan, kita juga 5 besar dalam program cek kesehatan gratis. Selain dari itu kita juga sudah mendapatkan UHC prioritas. Terima kasih atas kerja baiknya Dinsos dan Dinas Kesehatan. Secara umum pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang sosial dan kesehatan berjalan semakin baik, walaupun belum yang terbaik tapi semakin baik. Untuk rumah sakit pun membaik, tapi masih banyak PR yang harus kita lakukan ke depan. Saya memiliki beberapa catatan untuk tahun 2026. Pertama adalah apresiasi untuk seluruh OPD yang sudah bekerja keras sehingga di akhir tahun kemarin kita berhasil skor MCSP kita dari angka 71 di zona kuning menjadi 90 atau 88,8 di zona hijau, dan itu adalah hasil kerjasama baik lintas OPD. Target untuk 2026 adalah skor MCSP di angka 95. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi, perencanaan yang lebih baik lagi, dimulai dengan masing-masing ada 433 nama yang harus segera menyerahkan LHKPN-nya dan terakhir di tanggal 31 Maret 2026. Bagi mereka yang tidak menyerahkan LHKPN-nya akan menjadi catatan kepada BKD. Mohon dicatat BKD 433 nama akan disosialisasikan mereka yang harus segera menyerahkan LHKPN sebelum 31 Maret 2026, dan itu akan menjadi catatan bagi skor NCSP kita. Dan yang kedua, mohon kerjasamanya lebih baik antar OPD sehingga tidak perlu setiap minggu saya teriak sana, teriak sini, suruh sekda panggil sana, panggil sini. Mohon yang sudah dewasa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Dan skor MSPI kita di tahun 2025 Pemprov Maluku Utara dari 2024 di angka 57, di 2025 angkanya naik sangat sedikit, hanya 61. Artinya bahwa survei penilaian integritas kita Pemprov Maluku Utara terutama di birokrasinya masih sangat rendah. Bahwa skor MCSP kita bisa tinggi itu karena secara administrasi kita lengkap, tetapi belum dirasakan oleh ASN masyarakat. Artinya bahwa perilaku dari atasan, perilaku dari ASN terhadap masyarakat itu belum terlihat. Artinya pelayanan yang mungkin masih lama, atau sepanjang tahun 2025 yang saya dapat kadang-kadang atasan masih suruh bendaharanya untuk simsalabim nota. Benar tidak? Ada tidak di sini? Inspektorat masih dapat
kegiatan yang sebenarnya cuma habis 200 juta tapi karena anggaran cuma 400 juta jadi 200 juta itu bikin nota dari angin dan udara menjadi nota. Kemudian kegiatan 800 juta tapi kemudian habis 300 juta, 500 juta sisa uang tidak dikembalikan. Mohon hal-hal seperti itu di tahun 2026 tidak ada lagi. Kenapa? Karena inspektorat akan saya kuatkan. Artinya semua yang kalian simsalabimkan itu pada akhirnya akan ketahuan. Jika ketahuan, kalian dengan sangat terpaksa harus mendapatkan disiplin, demosi, dan catatan-catatan lainnya. Bagi ASN, jika ada catatan, itu karirnya susah untuk naik jika sudah ada catatan di aplikasi BKR. Saya tidak ingin memberikan hukuman disiplin kepada ASN, apalagi yang mengaruhi karir mereka. Tapi saya juga tidak mentolerir segala ketidakjujuran, segala bentuk hal-hal tindakan yang kemudian membuat APBD kita ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pesan saya juga untuk pendidikan, dinas pendidikan dengan anggaran terbesar se-Provinsi Maluku Utara, hampir 900 miliar. Manfaatkannya dengan baik, bahwa Bosda dan Bospe itu bukan sekedar pencairan, tapi pastikan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMA, SMK, SLB yang baik, sehingga menghasilkan anak-anak didik yang baik, sehingga mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan Maluku Utara. Apresiasi kepada Dinas Pendidikan, 2 muridnya berhasil ikut lomba robotik internasional di China, bahwa akhirnya ada putra-putri terbaik dari Maluku Utara yang bisa ikut international competition dan kemudian menang. Itu menunjukkan bahwa potensi SDM Maluku Utara itu baik. Kita hanya diperlukan kesempatan, diberikan kesempatan pelatihan ilmu yang sama. Di tahun depan, bahkan di bulan ini kita akan mulai kerjasama dengan Microsoft AI, berlaku untuk siswa, guru, dan ASN yang mau mengikuti pelatihan secara gratis bisa mendaftar lewat Dinas Pendidikan sehingga bisa membantu kinerja Bapak Ibu dengan memanfaatkan AI yang ada. Catatan untuk Dinas Perikanan dan Pertanian, di tahun 2025 saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi saya mengharapkan 2026 outputnya lebih kelihatan, anggaran yang sudah ada untuk jalan tadi dimanfaatkan lebih optimal, 100 kilo tahun 2026, dan aset-aset terutama di perikanan, cold storage dan lain-lain yang masih rusak, yang belum dimanfaatkan dengan baik, yang disewakan kepada orang tapi tidak pernah ada hasil profit sharingnya optimal, tolong dioptimalkan segera mungkin. Begitu juga dengan pertanian, semua biaya yang sudah dikeluarkan saya harapkan ada outputnya, karena saat ini saya belum lihat ada outputnya. Maluku Utara adalah pertumbuhan ekonomi terbesar tertinggi di Indonesia, di kuartal 3 39%, dan itu tidak inklusif. Kenapa tidak inklusif? Karena seluruh kebutuhan bahan makanan dari seluruh kawasan industri yang ada di Maluku Utara itu ngambilnya masih dari luar Maluku Utara. Kenapa? Karena petani dan nelayan kita itu tidak kita siapkan untuk bisa memproduksi bahan-bahan makanan tersebut. Untuk itu menjadi PR bagi Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian, Pertanian dan Perikanan. Dinas Pertanian dan Perikanan mohon segera untuk jangan cuma sekedar pengadaan, jangan juga sekedar memberi, pastikan mereka berhasil ada output sehingga petani dan nelayan itu bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya, nilai tukar mereka juga bisa tinggi karena 60% penduduk kita adalah petani dan 20% adalah nelayan, artinya itu sudah 80%. Jika 80% dari mereka sejahtera, jika satu keluarga dari mereka bisa ada pendapatan 3 juta sampai 5 juta sebulan, maka masyarakat Maluku Utara itu sudah sejahtera. Tapi dalam hal ini belum. Jangan kasih doi untuk jabatan, itu tidak berhasil ya. Jadi yang sudah kasih doi titip untuk sana sini, minta tolong, tidak usah. Doi itu simpan sudah. Lebih baik doi itu Bapak Ibu pakai untuk upskilling kah, belajar kah, apakah supaya skillnya lebih bagus. Pada akhirnya saya tidak menggunakan berkata siapa. Pada akhirnya saya memakai yang bisa memberikan value untuk membantu saya dan Pak Sarbin menyelesaikan janji-janji politik kami. Catatan juga untuk Perindakop Koperasi untuk UMKM
di-upgrade karena master plan UMKM belum jelas. Untuk Perindakom juga bahan sembako kita masih mahal, salah satu termahal di Indonesia. Mohon diperbaiki dan dipelajari supply chain-nya bagaimana, bekerjasama dengan Biro Perekonomian supaya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa menurunkan harga sembako, terutama minyak dan beras. Jika membutuhkan logistik yang lebih baik, koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menambah jalur tol laut atau berdiskusi dengan kementerian sehingga bisa ada subsidi antara kapal maupun darat sehingga kita bisa mengurangi biaya logistik dan meningkatkan kualitas nilai tukar nelayan, petani, dan UMKM. Sesuai dengan tema Provinsi Maluku Utara, mari kita bekerja dengan hati, dengan data, tanggung jawab, inovasi, kolaborasi, supaya kita bisa membantu mesejahterakan masyarakat Maluku Utara. Dalam hidup itu, jika kita bermanfaat buat orang lain, maka Sang Pencipta pun akan memberikan rezeki buat kita. Jika kita bekerja dengan baik, tidak hitung-hitungan, tidak pragmatis. Jadi daripada sibuk buang waktu, tenaga, dan pikiran bagaimana melobi supaya bisa dipromosi, lebih baik pikirkan bagaimana ada output kinerja, sejahterakan masyarakat berdoa, lalu tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya, ingat kalian untuk dipromosikan. Boleh? Saya mohon maaf jika dalam proses 2025 ada kata-kata yang menyinggung. Saya mohon maaf, tujuan saya hanya satu, memastikan bahwa ASN sebagai roda penggerak membantu saya dan Pak Sardin bisa menyelesaikan janji-janji politik kami. Janji politik kami sederhana, bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara, bagaimana memanfaatkan APBD setiap rupiahnya semaksimal mungkin bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara. Dan sebisa mungkin saya membantu semua ASN untuk karirnya bisa berjalan dengan baik, maksimal, dan sejahtera. Dengan catatan tidak selingkuh dan tidak korupsi. Jika selingkuh dan korupsi, BKD jalankan tugas sebagaimana mestinya. Terima kasih. Selamat beraktivitas, semoga tahun 2026 kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Siapa namanya? Mohon perhatian kami sampaikan kepada pejabat eselon 2, pejabat struktural dan fungsional, semuanya berkenan untuk langsung ke Aula Nuku lantai 2 untuk rapat perdana awal tahun bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Sekali lagi kami sampaikan kepada pejabat eselon 2, pejabat struktural dan fungsional. Kami persilakan untuk segera naik ke lantai 2 Aula Nuku untuk melaksanakan rapat perdana awal tahun 2026 bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Ya. Ayo sama Pak Wagub. Apa target yang ingin dicapai? Targetnya adalah pertama di tahun 2025 kemarin kita penerimaan melebihi target. Jadi awalnya kita 3,2 miliar, kemudian 3,2 triliun, kemudian pada saat APBDP naik 3.505 miliar dan pencapaian kita sekarang di 101% di 3.555, berarti ada kenaikan kurang lebih kenaikan 50 miliar lah. Target kita di tahun 2026 karena ada pemotongan 800 miliar sehingga APBD kita walaupun sudah menaikkan PAD cuma di 3 triliun. Harapannya kita masih optimis bahwa PAD bisa kita naikkan sehingga pada saat di tengah APBDP harapannya kita bisa mengembalikan lagi lebih tinggi dari 3 triliun. Harapannya begitu untuk target 2026. Selain dari itu, untuk pemanfaatan APBD-nya kita harapkan perencanaan sudah lebih baik dibandingkan tahun 2025, walaupun dengan 3,5 triliun kita belanja jalan jembatan hanya 187 miliar. Di tahun 2026 ini, walaupun di angka 3 triliun, kita belanja jalan jembatan 580 miliar, peningkatan yang baik. Hanya saja harapan kami eksekusinya memang baik, perencanaannya baik, tendernya baik, penyerapan anggaran lebih baik lagi.
dan ada quality control yang lebih baik. Begitupun dengan pendidikan, pelayanan, masih banyak PR, kualitasnya harus lebih baik dan pelayanannya lebih baik, lebih cepat. Dan catatan yang paling penting, SPI kita itu cuman masih merah di 61, walaupun MCSP kita udah di angka 90, sudah hijau. Artinya bahwa dokumen lengkap, tetapi kemudian penilaian masyarakat dan ASN terhadap integritas ASN dan birokrasi Pemprov Maluku Utara masih menjadi catatan, dan itu menjadi catatan kita di tahun 2026 untuk lebih baik lagi. Ibu, izin terakhir, mungkin langkah untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal di hari kerja pada tahun 2026. Ya, pengawasan dari masing-masing, mulai dari saya, Pak Wagub, Sekda, pimpinan OPD harus sering melakukan evaluasi diri setiap minggu, setiap bulan untuk kita bisa meningkatkan pelayanan kita lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Ya, masih, thank you. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ini yang bikin tangga ini kurang lebar. Itu pelantikan Federasi Babula itu di Kesultanan Oke, Malang. Pak Wagub. Kita langsung ke Aula Nuku. Orangnya belum masuk. Bilang diarahkan juga cepat masuk kan? Kok kita nggak punya sound system permanen di situ? Yang mana? Nggak, di Aula Nuku. Iya, langsung sana aja biar cepat. Ya cepat. Presiden itu langsung ke halte. Kenapa kita tidak punya sound sendiri? Oh, ini cuma eselon 2 aja? Kok kursinya dikit? Cukup. Oh, cuma dikit ya, eselon 23 ya? Eselon 2 kan 40 orang. Oh. Ini pernyataan umum untuk semua. Saya juga sudah mendapat beberapa WhatsApp dari para bawahan merasa bahwa mereka tidak didengarkan, mereka tidak dilibatkan. Jadi untuk para kepala-kepala dinas yang baru maupun yang sudah lama, manfaatkan perangkatnya dengan baik, kepala-kepala bidangnya, stafnya, meeting internal, mendengar, karena seperti saya tidak bisa bekerja tanpa kepala dinas pun tidak bisa optimal jika tidak memanfaatkan kepala-kepala bidangnya. Oleh karena itu, ini masing-masing manajemen internal OPD, silahkan leadershipnya dan mendengarnya dan teamworknya dimaksimalkan lagi. Ini BPSDM bagaimana mau latih perubahan dia punya kebun ini apa sih? Ini BPSDM ya? Iya, ini aula yang baru, Pak. Iya, ini Bapak pimpinannya. Ini enggak bisa dirapiin ya? Ya. Ya. Ini berapa banyak peserta? 40, 10 apa sih sudah bikin video kah, weh? Mereka sengaja saya bikin video berharap nilainya bagus, Pak. Oh, ada luar ikut sini juga. Oh, boleh. Gubernur Maluku Utara tiba di tempat Berapa lama pelatihan? Berapa lama? Pulang pergi atau nginap sini? Tapi tetap kerja atau enggak? Harapannya adalah bahwa setelah selesai kegiatan ini, yang ikut pelatihan leadership-nya bertambah. Kemudian inovasinya benar-benar bisa diimplementasikan, bisa mengubah cara kita bekerja lebih baik, bisa menyelesaikan masalah di lapangan, bisa menyelesaikan prosedur yang berbelit-belit menjadi lebih praktis, bisa dirasakan manfaatnya di pelayanan terhadap masyarakat.
Harapan saya juga bahwa aksi perubahan PKA ini tidak hanya berhenti di ruang kelas, harus terasa manfaatnya di lapangan, di sistem kerja, koordinasi lintas dinas menjadi lebih baik, cara komunikasinya bisa lebih baik, bisa lebih sensitif membaca masalah, bisa lebih inovatif dan solutif memberikan solusi, dan bisa menyederhanakan proses serta fokus terhadap hasil bukan sekedar prosedur. Dengan ini saya melaunching aksi perubahan PKA Angkatan ke-8 2025. Harapannya semua inovasi yang sudah dibikin nanti bisa diimplementasikan di dinas masing-masing. Jika ada alumni-alumni lain yang merasa bahwa inovasinya luar biasa atau sama seperti ibu yang tadi sudah pernah dipakai, bagus, tapi karena dipindahkan dan tidak dipakai lagi, boleh lewat jalur BKD untuk minta waktu presentasi ke saya. Terima kasih, sukses selalu untuk karirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, makasih ya. Thank you, sukses. Ini sudah keluar nilai belum? Nilai sudah keluar. Oke. Oh, foto. Mengatakan bahwa baru terjadi kali ini didatangi oleh Ibu Gubernur sama Pak Wagub dan Pak Sekda. Mungkin apa yang bisa disampaikan terkait kegiatan ini? Ya, mengapresiasi pelatihan selama 3 bulan untuk aksi perubahan. Ada banyak produk-produk inovasi yang sudah dihasilkan oleh 38 peserta tahun ini. Selamat untuk mereka yang sudah bekerja keras. Saya hadir sesuai dengan permintaan dari mereka dan bentuk apresiasi dari saya, Pak Wagub dan Pak Sekda untuk hadir melaunching program di mana mereka sudah menginvestasi waktunya 3 bulan untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi ini, dan harapannya bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai tetapi juga bisa diimplementasi untuk memberikan dampak bagi masyarakat yang dilayani. Terus tanahnya ada di mana yang baru? Di depan Ibu, di belakang Bank Mandiri, Bu. Oh, ini Opa. Iya. Opa berdiri. Siapa namanya? Iya. Hah? Namanya siapa? Iya. Darius. Bapak bangun sendiri. Iya, karena ada ini siapa nih? Jim Katipa. Bikin rumah kecil ini. Terus Bapak kerja apa? Ini kerja kebun. Kebun di mana? Bersih sedikit. Baru tanam kah tinggal panen? Ini kan habis ini ke sana baru panen dan Oh, terus Bapak tidurnya di sini. Anak ada tidak? Anak ada tidak? Sudah kawin Ibu. Oh, tidak kawin. Lalu siapa yang kasih lahan buat dia? Ada lahan katanya. Saudaranya. Ponakannya ya? Oh, Bapak yang kasih lahan. Oh, Bapak baik. Di mana lahannya? Oke. Nanti Pemprov bangun rumah. Ya. Rumah baru. Ya. Oh, oke. Ini Bu, kata tadi sosial, bagaimana kalau kita bawa ke Himo-Himo aja? Iya, boleh lah gitu Iya, aja. Dia terjamin makan, semua Oh, terjamin. tinggal di bilangnya PSRS, tinggal di rumah, bilang apa, rumah panti. Kalau tinggal di Ternate mau tidak? tidak. Dia nggak mau. Tapi rumahnya bagus. Ada kamar, banyak teman, kamar mandi, dikasih makan. Bapak cuma tinggal duduk bercerita-bercerita aja, nggak usah kerja. Mau? Atau lihat aja dulu, di bawah lihat dulu. Nggak mau? Nggak mau? Oh, ini saudaranya, kandung. Oh, mau di Himo-Himo enggak? Atau mau tetap sini? Ini aja. Mana Chelsea? Ya, Chelsea. Ada. Oh, belum.
Sudah lah, nggak apa-apa. Oke, ini buat makan. Ya, nanti Ibu Kadis atur bangun rumah. Ya, ini kenapa ceritanya bisa tinggal di sini? Baru atau? Sudah lama Ibu. Lama di sini. Oh, dulu tinggalnya di mana sebelum di sini? Kalau dulu kan dua masih ada tuh. Oh, rumah orang tuanya yang dulu di mana? Lalu rumahnya siapa yang tinggal? Siapa yang... Oh. Oh. Memang ngomongnya kurang jelas. Iya. Oke Om, pamit nanti dikasih rumah baru. Iya, iya. Ya? Iya. Ya. Iya. Oke, makasih ya Pak, makasih ya. Dia mau foto ibu ini yang kemarin. Mana yang mau foto? Ini Bu yang Oh, iya. suaminya tentara. Ibu ini yang TikTok, makanya saya tahu. Ibu siapa namanya? Ibu Ita. Ibu Dodi. Oh iya, betul. Oh, yang Opa. Iya. Makasih, dadah. Terima kasih ya, Ibu. Thank you. Sudah. Bukaris banyak doi. Teman Chelsea. Kamu pikir hanya kamu. Kayak Bukaris gitu loh, siap siaga, salah ada di saku. Oh iya, mau. Ada manggis. Oh, oke. Aku senang berurusan dengan Ibu Kadis ini, kita selalu dikasih makan. Boleh coba baik. Gerak cepat ya, 10 menit. Kita udah terlambat. Iya. Ada musim duran.